Lanjut, Cisora. Oke, kita lanjut tadi sampai di lincah dan gak bisa diem. Kayak kancil. Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Kok nyanyi ya? Aileen suka ketimun katanya. Yang udah dipotong atau yang masih utuh? Lo bener kan? Gue suka yang masih utuh gitu. Cuman Coba lihat mukanya kesini lihat. Gue gak suka main ketimun loh. Enggak suka. Apa sih? Nah, orang api matahari ini tapi punya shadow, Bo. Biasanya mereka punya namanya ungrateful punishment. Jadi dia udah baik sama orangnya akan biasanya air susu dibales air tuh. Itu sering banget. Sering banget gue. Karena ini filosofinya ya. Karena kalau ngomongin pacar itu kan filosofi. Matahari itu kan dia terbit dan dia bersinar. Dia tidak mengharap kembali kayak lagu. Tapi matahari itu kita pernah nggak secara filosofi kita bersyukur sama matahari? Kadang-kadang kita lupa bersyukur sama matahari. Kita nggak pernah kan buka jendela bilang terima kasih matahari kamu bersinar dengan teriknya sampai aku bau ketek, kan nggak kayak gitu kan? Takutnya nih terima kasih matahari terus tiba-tiba ada yang teriak kafir. Tapi kalau dia terik, Tuhan, kalau dia terik banget, pasti kan ngoceh-ngoceh kan kita kayak, ya ampun lu terik banget sih apa gini-gini. Nah jadi secara filosofi orang matahari biasa kayak gitu. Jadi sekali dia berbuat salah atau mungkin yang dalam tanda kutip kayak kurang berkenan sama orang itu, kadang-kadang dia langsung ya kayak apa? Antara air susu dibalas air tuba, kalau nggak nilai setitik rusak susu sebelah nggak. Kayak contoh misalnya kayak Ko Willy atau kayak Bo karena punya ini, misalnya kayak contoh nih sekali-sekali dia minjem duit sama Bo ini kan. Oke, Bo pinjemin. Nah one day dia minjem gitu misalnya. Terus Bo bilang, sorry nih bro, gue lagi gak ada. Nah dia pasti langsung bilang, Bo lu mah sekarang pelit, lu mah sekarang kayak gitu. Pernah ngalamin gak Bo? Gue tes dulu coba. Apa? Orang matahari kayak gitu. Tapi Kabo sering cerita sih banyak yang dia udah baik banget sama orang gitu ya. Tapi orang ngebalasnya tuh nyakitin banget dan kayak nusuk dari belakang. Banyak gitu. banget. Walaupun kata orang-orang sih ditusuk dari belakang enak. Tapi karena gue nggak kayak gitu ya. Pakai pisau. Ini agak pribadi sih Bo, terserah mau di nanti ini bisa. Gak apa-apa. Negatif jauh. Menghadap yang negatif emang. Kadang udah mau Bawahan ketawa pernah kan. nggak kayak bawahan atau anak buah biasanya? Bawahan anak buah atau junior? Tunggu, maksudnya Ngapain? maaf ya Kak Sora ya, kontennya banyak distract-nya. Namanya juga deh. Gue habis makan sampai sakit perut. Enggak, pas dioles gitu karena jadi gitu. Aku deg-degan Bang Adam. Mati tertuju di sini tadi bang. Hai Fujosi. Kadang tadi Gitu. bayinya ada yang gerak gak? Ada yang nendang-nendang gak? Enggak sih. Oh, Berapa bulan? Yang itu aja. Lanjutkan aja. Ada yang apa? lanjutkan. Sama bawahan-bawahan. Biasanya bawahan junior biasanya. Junior. Ini kenanya di sana. Iya, sering. Jadi kayak yang dibilang sebelumnya di lipsologi ya, gue orangnya suka coaching gitu kan. Mungkin orang-orang yang gue coaching gitu, ya ujung-ujungnya bukan lupa lagi, tapi malah nikam dari belakang banyak. Yang nipu, yang apa, gue juga bingung. Makanya gue sempat tanya juga sama Bang, kok gue gini banget sih gitu kan. Lu terlalu baik, Bu. Tapi Ko Willy juga udah ngalamin. Ko Willy pernah ngalamin gak? Karena Ko Willy Tikung gitu. bukan kayak itu air susu dibalas air tuba lah, atau nilai setitik rusak susu belanga lah. Iya, gue ngalamin. Oke. Di masa lalu ya maksudnya. Heeh. Iya, terutama nama orang-orang klien, bukan klien yang sekarang, tapi waktu gue masih kerja di bidang musik. Ada sih. Atau orang yang mungkin kita yang pernah dididik atau ditolong bisa kadang-kadang orang mungkin ditolong ya, lebih tepatnya aku sih bilang. Untungnya seingat yang gue nggak ada. Kalau yang di murid ya nggak. Tapi kalau as in kayak clients gitu, wah banyak. Ya itu ini mataharinya 2, ini mataharinya 1. Itu potensi. Seharusnya lebih parahnya itu lebih ke gue apa Bro Willy untuk ditusuk. Potensinya harusnya Ko Willy lebih. Fix gue jadi orang Uniqlo aja deh. Tapi dengan sifatnya dia membantu juga dong mencegah itu. Karena dia yang saklek, yang apa. Kalau gue kan fleksibel, kadang-kadang gue suka nggak enakan kalau nggak bantu. Gitu loh. Ya, terus Ko Willy juga kan sebenarnya dia punya intuisi yang baik. Dia punya sensa Tai Chi Kuiran yang menolong dia untuk dipakai sebenarnya intuisinya, bisa dia mengurangi kayak berkurang gitu loh. Karena dia pasti pakai intuisi, kayak ini orang kayaknya mungkin kayak there is something gitu kan kok. Sometimes ada ini. Indigo dikadalin nggak bisa. Aku ingat Your Mom pernah cerita kalau kakak dulu pas enggak sih, bukan negatif. Dulu pas masih kuliah dipalak-palakin temen-temen kakak. Itu bukan dikadalin, itu dipalak, Lin. Beda, Aileen. Aku bilang dipalakin. Itu bukan ditusuk dari belakang lagi, ditusuk dari depan. Itu dari depan.
Lin, dipalak versus di air susu dibalas air tuba tuh beda, Lin. Oh gitu. Beda, Lin. Tapi kan Aileen. dia jahat dong. Dipalak itu tuh yang Insidious yang kedua. Kan gue udah tahu kan. Falak. Oh, itu falak. Iya ampun, Bo lucu banget deh, pengen bawa pulang. Bawa Gi, gue ikhlas. Bawa aja. Gemes gak sih? Kamu tahu artinya dipalak gak sih? Itu loh. Banyak yang Kamu aku kita cerai sekarang. kan. Oh, itu Itu ditolak. ditolak. Artinya apa? Dipalak artinya apa menurut kamu? Minta duitnya. Oh ya udah. Oke, ya udah benar-benar. Iya kan bener kan, kayak minta traktir gitu kan. Sama kayak kejadian kamu kemarin yang sama si tukang parkir itu. Oh, tapi Mister aku Cepet iya. palak secara nggak langsung. Oh itu aku sama Jesslyn sih. Iya, kejadian. Ya, itu contohnya. Gak apa-apa, kita sudah berdoa Tuhan yang membalas karmanya. Wih Wow. deh. Iya dong. Serem banget Kita ya. melihat lo ada tangan yang apa namanya Yang nulis. Yang nulis tangannya keriting. Keriting sama kayak tulang doang putih. GR. Iya. Grim Grim Reaper. Reaper-nya hitam. Agak ngeri, deg-degan ya, langsung tekotek ya kita, mohon maaf nih. Hati tuh yang Tapi berbuat aku zolim. mau nanya pertanyaan out of topic. Apa Bang Adam pernah dipalak gak sih? Gue pengen tahu orang yang balak. Preman dipalak. Gue Berani pengen lu. tahu ada yang Lu tahu berani. gue siapa nggak gitu? Enggak, bagus lu. Lu pernah dipalak gak sih, Bang? Gue juga. Penasaran deh. Out of topic ya guys. Atau jangan-jangan lu yang malak lagi. Enggak deh. Mungkin waktu kecil kayak SD kali. Dia ya gue SD kelas 1, dia kelas 5. Oh. Wajar lah ya. Masih Senioritas. Masih bocil ya. senioritas. Soalnya abang emang dari kecil udah pendiam bang. Bukan. Memang gue dia. Namanya Bang Adam bukan dulu. Tadi gua mau ngelucu tapi lupa. oh kayak gitu. Diem itu enak. Diem itu enak. Diam itu enak. Diem itu mas. Enak. Mas. Mas Adam. Mas ada. Lanjut. Mas Adam, gimana Mbak Inul ya? Nah, itu beda. Ya? boleh. Lanjut. Ya ampun, ini benar-benar penyegar deh. Oke, dalam pertemanan. Nah, ini penting nih Cinggu. dalam pertemanan, dia adalah orang logam kecil, yaitu orang sin. Orang sin itu adalah perhiasan. Nah, logam perhiasan itu kalau kata mama saya, hao pengliang. Apa? Aileen, hao pengliang. Hao pengliang. Enak dilihat, enak dipandang ya. Hao pengliang. Ya kayak gitulah kira-kira. Kalau ada yang saya salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Mandarin hao pengliang. Liang bukan sahabatnya Liang. Hopeng. Itu mah hopeng. Hao pengliang tuh enak dilihat, enak dipandang. Nah, aku kasih tahu ya, Bo, bagusnya dulu. Oke. Orang yang punya logam sin ini biasa orangnya good looking. Dia punya elemen good looking. Nah, apalagi waktu masa kecil nih, pasti cakep kecilnya. Boro-boro. Kalau gue boleh cerita, mungkin kalian ya bisa ngeliat Instagram saya itu ada before after. Gue tuh dulu before after. Serius? Gue tuh dulu introvert parah. Karena awalnya gini, waktu gue SD itu gue preman kampung. Tiba-tiba gue SMP dibully, gue jadi introvert parah. Gitu ujung-ujungnya. Iya, tapi kan belum selesai ngomong. Berarti kan sampai SD kan hopeng liang. Iya sih. Pengen bersinarnya iya. Tapi sampai sana gue introvert pokoknya until gue gede lah. Oh. Sampai teman-teman gue kaget gue bisa seperiang sekarang. Ini koreksi aku ya. Ini harusnya memang punya potensi temannya dikit. Temennya dikit atau sahabat dikit? Iya, maksudnya yang dia benar-benar anggap teman ya harusnya tidak banyak. Gitu waktu masa kecil. Oh gitu iya loh. sih. Gue banyak temen sih, tapi mereka nggak nganggap gue teman. Temennya banyak kan perempuan bukan waktu itu? gimana? Atau sifatnya lebih soft gitu. Ya. Mm-mm. Soft, cucok dong teman gue banyak. Masa gue begini? Enggak. Nah, orang perhiasan itu adalah orang dengan penuh dengan perasaan, dia orangnya, dan dia menghargai suatu hubungan. Orang-orang logam itu dia kayak relationship is matter for them. Nah, kayak gitu. Dan orang logam itu adalah orang yang tangguh dan jujur. Nah, dia biasanya That's the jujur point. dan dia adil dan kompetitif. Nah, makanya tadi kan aku bilang kan kamu suka kompetisi. Kompetitif boleh, tapi jangan pakai cara curang lah. Ya, tapi maksudnya dia suka kayak gitu, suka persaingan yang sehat ya. Nah, kekurangannya adalah orangnya bisa egois, Sangat. bisa cemburuan, Cemburuan tergantung. Dan di mana dan? bisa susah diatur. Sangat. Susah diatur dicampur sama iron. Iron itu dia punya sisi rebel. Air yang tadi air samudra dia bisa rebel. Oh, iron. Ya, dia maksudnya gini, kalau ada sesuatu yang tidak adil, dia bisa kayak mau rebelnya keluar, terus orang api matahari dia akan memperjuangkan apa yang dianggap layak. Jadi kayaknya kau Willy sama Bo kalau nggak di DA mungkin bisa jadi partai baru.
perwakilan rakyat, anggota legislatif, memperjuangkan apa yang dianggap layak. Lambangnya apa? Warnanya apa? Gue namanya PCI. Apa tuh? Partai Cucu Indonesia. Oh, calon presiden. Ya kan hampir nama, mirip Kan sama. memperjuangkan apa yang dianggap layak, bukankah kita butuh wakil-wakil rakyat yang seperti kalian memperjuangkan apa yang dianggap layak. Betul. Dan harus ada pride ya, dan manuver-manuvernya harus bisa tidak terduga seperti Bow. Widih. Cie, jangan lupa coblos. Nomor berapa bolu maunya? Nomor 69. Dalam. Oke. Bisa kadang-kadang menjadi terlalu sentimental karena seperti perhiasan kita pakainya nggak bisa sembarangan. Taruh dia nggak boleh sembarangan kalau orang perhiasan itu. Jadi dia mesti di taking care dengan hati-hati orang. Taking care aku dong, Bang. Oh, udah. Oke. Nah, terus Bow ini punya 4 sio ya. Jadi jam, hari, tahun sama bulan tuh melambangkan sionya dengan sikap masing-masing. Dia temannya Ko Willy punya sio naga. Nah, sio naga itu adalah yang berkuasa, emosional, anggun, dan pemikir. Jadi orang naga tuh ada kayak elegannya gitu. Oh, elegan. Mistik, dia ada unsur mistiknya biasanya. Mistik maksudnya supranatural itu. Ya, sebenarnya ada. Oh. Karena naga, bawaannya naga. Ko Willy juga punya naga. Terus ada kuda. Oh, orang-orang kuda. Daya tahannya kuat. Wow. Putin. Daya tahan kuat tuh maksudnya gini. Kalau aku lihat Bow tuh Anti-doping, memang bagus. dari portofolio memang orangnya akan tangguh di bawah tekanan. Karena kamu elemennya api matahari. Api matahari itu pride. Dia punya pride sendiri. Terus segitu ketemu sama kuda. Kuda itu adalah salah satu sio yang dia tahan banting. Betul. Di bawah tekanan. Gimana nggak kuat tekanan, gila tiap hari ngonten ditekan mula Mailin kan itu. Maksudnya ya kapan kapok? Ini nenteng banget. Bingung ya. Maksudnya Nggak. di sini aku yang paling sering dibully loh. Tapi kan di belakang layar kamu yang nusuk-nusuk kita. Oh enggak, sejak Pakai kapan? garpu. Cuk. Itu kan Kak Adam yang bawa garpu. Mana buktinya? Gue lagi nggak Itu tahu. di video waktu itu bawa garpu. Ntar gue Ini kasih adalah thumbnail. senjata. Ini buktinya nih. Sampai dibuat fan artnya loh. Ya ampun. Serius? Lanjut. Oke, lincah. Emang gak bisa diem banget. Penuh dengan gairah. Ulala. Kering-kering Soal- Oh, soalnya apinya ada 2. Jadi dia cukup bergairah. Ini sampai lu dapet jodoh di channel gara-gara channel Sora, lu mesti terima kasih sama Sora lu. Kalau perlu ya, gue duduk di bangku paling depan sebelah mak lu, tau gak? Wis. Ikutan salaman, makasih ya. Bude baru. Ya, Bude. Oke. Boleh. Kadang-kadang jadi gelisah, kadang-kadang suka ada sedikit anxiety gitu nggak, Bu? Iya, Heeh. sebelum tidur, makanya gue insomnia. Oke. Kadang-kadang dia bisa menjadi mudah tersinggung dan kadang-kadang dia ada arogan. Jadi bukan arogan sih, dia lebih kayak kesannya tuh kayak kalau kuda tuh kan dia nggak pernah nggak keren ya. Jadi dia kadang-kadang kayak agak-agak saya bilang dagu sejengkal dari dada gitu. Oh, Dia agak pongah. Ngerasa ya saya kayaknya Masa sih? ngerasa. Tapi Bo nggak pernah pongah sih sepanjang 2 tahun gua kenal. Dulu. Kan kita manusia itu belajar menjadi lebih dewasa, lebih baik lagi. Bagus. Berarti Bo itu udah berhasil. Namanya kita bilang namanya kalau Dampakca melawan chart itu bagus loh. Berarti kan melawan DNA diri. Namanya bawaan orok kalau kata mak saya yang Betawi, terus tiba-tiba bisa kamu lawan tuh bagus luar biasa. Betul. Itu bagus banget loh. Tinggal malasnya aja sih, ini belum sembuh-sembuh. Oke. Terus ada kambing sama orangnya bagus di bawah tekanan. Jadi kayak sio yang bagus di bawah tekanan tuh kuda, kambing sama ini kerbau. Makanya ini perempuan-perempuan tangguh. Iya kan? Berapa kemarin kerbaunya Aileen? 2. Kerbaunya 2. Jason 1. Oh, dia Kemarin ada gue kambing sih, kambing. korbannya. Dia bisa lembut, namun dia kadang suka melo orang kambing itu. Oh, gue kambing. Ada kambingnya. Oh, ada kambingnya. Nggak boleh sebut di pilar mana, nanti aku kasih tauin. Iya. Oke. Ada menawan, murah hati, keras kepala, dan suka berhayal. Sering banget berhayal. Sebelum tidur gue cara gue untuk tidur tuh berhayal dulu, ceritanya gue isekai gitu kan, ke dunia mana. Pasti nggak tahu ya. Yang ibu-ibu pasti tahu. Gue baru tahu ini si Bo kayak begini. Serius, Bu? Iya. Gue suka gaming kan. Tapi abis dari game atau gue nonton something, pasti gue mencoba gue jadi karakter utamanya di situ. Tapi lama-lama gue tidur, capek sendiri sama pemikiran gue. Imajinasi. Abis lu Tapi nonton kalau saking serunya gue nggak tidur. abis lu nonton Marvel lu jadi siapa? Oh, gue nggak suka Marvel. DC. Disney gue nggak suka.
DC. DC. Ah, Gue paling suka Spider-Man sih sebenarnya sih. Spider-Man. itu Kalau gue berhayal. Marvel. Gitu. Marvel. Terus lu berkhayal jadi Spider-Man. Kali gue kalau DC jadi Batman. Karena the power is money. Oke. Langsung aku langsung mau tanya terus Mary Jane-nya siapa? Mary Jane-nya ini cocok. Lu bukan Mary Jane, Bang. Anjir. Lu Marjan. Sirop dong Gue saya. langsung seketika ngebayangin dia pakai baju cewek, lu rusak tau nggak? Lu ngerusak vision gue tau nggak? Konten apa sih ini? Boleh pulang gak sih gue? Biar seru ya. Gue masa gak berguna di konten itu. Aku langsung ngebayangin temen pakai Berguna bajunya dong, Mary kan Jane. udah klien seneng. Karena belum, Bang. Bentar lagi lu, abis ini gue dulu. Abis ini kita. Abis Oke. itu. Bukan sudah habis ya? Belum. Bang, Jangan lari. Bang, kita konten sampai 1 suruh loh, Bang. Nanti lu dimandiin, Bang. Oke, monyet itu ada sisi spiritual. Dia cerdas dan spontan. Makanya Oh, bukan. lu tua banget ya. Lu tahun berapa sih lu tahu spontan? 91, Bu. Lu tahu spontan? Udah lahir ya. Dong. Udah lama jadi komeng. Oh, belum. Komang. Oke, bijaksana, penuh perhatian. Dia harusnya orang monyet itu banyak perhatiannya. Oportunis kadang-kadang. Jadi oportunisnya monyet itu kadang-kadang lebih ke arah kalau dia negatif oportunis. Tapi kalau positifnya dia bisa melihat kesempatan yang ada. Dan kadang-kadang terburu-buru. Sama. Oh iya itu. Maksudnya sering telat kan? Kemarin ada kamu udah terburu-buru juga Iya, kan? aku terburu. Nah, ini ada 2 orang terburu-buru di sini nih. Kok sama Dia sih? dia Bener terburu-buru. juga ya. Wait, Tos dulu aja. Kemarin ini ketinggalan air kelapa. Lu pernah ketinggalan apa? Kamu ketinggalan apa? ketinggalan cinta. Ketinggalan badan gue sih. Udah 100 kumpul gue masih di rumah. Aku sangka ketinggalan. Serem banget. Aku sangka ketinggalan rasa-rasa yang pernah ada. Begitu. Buat kamu yang di sana. Oke, untuk kesehatan sebenarnya Bo itu secara garis besar sangat sehat. Area yang mungkin bermasalah, mungkin ya Bo, bisa salah satu atau bisa lebih daripada satu. Kayunya Bo itu Bo nggak punya kayu, hati-hati ya, karena elemennya nggak punya kayu di dalam. Elemennya simbolik ya, bukannya berarti dalamnya nggak ada kayu beneran. Emang Pinocchio. iya, emangnya Pinocchio. Kalau dia dalam paca itu kalau kurang, kalau nggak ada atau kelebihan dia bisa jadi sedikit masalah elemennya. Kayu itu biasanya hati, harusnya Bo nggak boleh kecapean. Kamu pernah kecil kuning nggak, Bo? Enggak. Good. Waktu kecil biru. Karena avatar. Mau ngomong sama Bo serius tuh gak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa. Selamat datang. Thanos apa Avatar, Bang? Kalau Thanos ungu. Untung gue di sebelah Bang Adam jadi ketularan sabar loh. Bener. Kalau ini kagak ada Bang Adam, Tapi gue pernah jadi Thanos loh, bro. Ya. Waktu cap 3 jari, tumpah semuka. Semua jadi Thanos kan, bro. Kantong kebedu, tekanan darahnya Bo pernah ngecek gak? Tinggi. Oke. Kolesterol. Gue makan yang kolesterol dikit udah langsung pegel-pegel. Oke, ya hati-hati ya. Sama denyutnya itu normal nggak sebenarnya? Nggak tahu deh kalau samping Bang Adam denyut gue. Lagi di samping kamu. Sama anggota badan, hati-hati di lengan sama kakinya. Lengan. Sama kaki. Itu lengan sama kaki kamu bisa kayak Lengan gue emang udah bermasalah. Jadi kalau gue dulu sempat breakdance kan, B-boy asik. Ya kan, gue berhenti gara-gara nggak kuat. Jadi untuk nopang badan tuh nggak kuat. Oh iya benar. Sama kalau nge-gym sekarang gue nggak bisa lama-lama gitu barbel karena sakit di sini. Tuh kayunya dia bermasalah. Jadi Kayunya kayu ini nih, kayu itu Olimpik. Besok kita Bukan cari kayu refleksi. jati yang isinya cuma. Oh iya brandnya. iya, itu sebenarnya kalau itu aku masih bilang breakdance bukan jalani jamu harusnya, karena hati-hati lengan sama kakinya. Jadi dia kalau misalnya kayak luka kadang-kadang lengan sama kakinya lebih rentan. Karena kayunya nggak ada ya. Jadi silahkan minum susu biar kuat tulangnya dan sebagainya. Oke, kita langsung ke sensa aja, ini paling menarik ya. Sensa apa? Sensa adalah bintang simbolik dari perlambangan sesuatu. Jadi bukan dia adalah disebutnya bintang simbolik. Jadi bukan berarti dewanya berwujud terus turun ke atas lu ya, nggak kayak gitu. Dia simbolik melambangkan sesuatu. Nah, kayak kalau bintangnya lucu jadi bintang Emon kan. Oke. Nah, kalau habis denger ini, besok harus banyak sedekah ya. Ini adalah temennya Kowili. Ada Tien Te Kuiren sama Yue Te Kuiren. Oke, dia adalah kebajikan dari bulan dan kebajikan dari sesama manusia. Fungsinya adalah kebaikan orang dengan tulus. Jadi kamu cenderung kayak menerima kebaikan orang dengan tulus, ya. Tapi ada syaratnya. Dia biasanya harus berhati mulia, harus cerdas, harus tenang, dan harus lurus.
Jadi kalau when Bow itu kiri kanannya hidupnya let's say cheating atau nakal, itu tidak akan bisa berguna. Itu sama kayak Ko Willy. Gue kenapa harus senyum gitu, Dam? Gue udah ngeliat ekspresi lu, Dam. Kamu tahu nggak? Kamu main game kan? Jadi kalau Sensa ini adalah tool-tool kayak bonus-bonus tambahan yang tidak semua orang punya. Kamu punya ini, tapi syaratnya itu tadi, tanggung jawabnya adalah dia harus hidupnya lurus, taat peraturan dan terbuka. Jadi tenang. Ini tidak aktif kalau kamu hidupnya nggak lurus. Tenang, kamu nggak sendirian tuh punya. Tapi kamu Ko Willy punya dari atas sama dari bawah, kamu punya dari bawah. Ini sangat bagus. Bedanya tuh apa maksudnya? Kalau Ko Willy punya TNI Kuiran, pertolongan dari langit. Dia suka dapat dikirimkan dari atas. Oh iya. Itu makanya kalau dia bilang kayak aku dengar sesuatu atau ngerasa, ya itu memang ada gift, itu aja aku bilangnya. Oke. Kalau kamu dapat pertolongan dari sesama manusia, jadi kamu dapat setengah yang Ko Willy punya. Ini bagus banget loh, karena nggak semua orang punya. Aku aja nggak punya, bacanya kesel-kesel atau nggak, kerjaan punya DA sama anomali. Tapi sekarang aku udah tahu solusinya. Kalau aku punya masalah, mintalah bantuan kalian berdua. Tolong Ko Willy, tolong disampaikan kepada langit, tolong dibantu suara tarot kayak gitu. Oh, jadi intinya tuh kayak kalau gue lurus-lurus aja hidup, akan ada pertolongan dari kanan dan kiri. Betul. Gitu, sama tapi manusia. Pertolongannya itu jangan selalu berpikir kayak pasti uang atau apa ya. Maksudnya gini, mungkin Bo perlu waktu untuk mengingat kayak in the point that kayak kamu lagi butuh banget nih, nanti ada orang yang bantuin kamu. Kayak gitu, kadang-kadang nggak terduga pertolongannya. Yap, that's right. Gitu. Kamu punya itu bagus loh, karena beberapa dari kepercayaan leluhur kami itu adalah salah satunya adalah dari past life dan karma yang lalu. Makanya dia kalau orang baik di kehidupan ini pasti dia punya kebaikan juga. Aku dulunya baik, guys. Dulu ya, sekarang enggak, ya baik juga. Bang Adam. Bang, kalau gua nggak baik kan gua nggak temenan sama lu. Kan lu bisa baca karakter orang, Bang, sekali ngeliat. Tapi kenapa dagunya digitu-gitu? Enak loh, kasar-kasar gimana apa? Gitu. Oh iya. Bo, tau gak sih kamu bikin iri-iri ini The Client sama Anovers. Mereka gak bisa pegang-pegang Bang Adam, kamu yang pegang-pegang. Bang Adam itu suka sama cowok yang agak gede badannya. Terus gue kasih tau spill nih tipe lu, Bang. Gak apa-apa kan? Sabar ya, Bang. Bang sabar ya, Bang. Gue udah takut soalnya udah lepas sarung tangan, Bang. Iya juga sih. Gue kebelet pipis. Udah selesai dulu, gue mau pipis dulu. Lanjut. Oke. Terus dia punya aku tidak tahu kamu dulu sekolahnya gimana. Bandel. Tapi kamu tuh punya kayak Aileen, kamu punya Swetang. Swetang itu dewa profesor, dia bisa menghasilkan sesuatu. Kamu lihat deh, kamu mengambil dari Ko Willy dikit, ngambil dari Aileen dikit. Waduh, serem dong. Swetang itu bagus loh, dia bisa menghasilkan sesuatu. Tadi kan aku bilang Elon Musk tuh punya Swetang. Nah, dia punya Swetang, dia keberuntungan dan keberhasilan akademik dan banyak pengetahuan. Jadi kadang-kadang banyak pengetahuannya itu nggak harus sekolah. Jadi dia kadang-kadang street smart gitu, kayak belajarin segala sesuatu, dia belajar dari lapangan. Gue kalau belajar textbook nggak masuk. Sebenarnya dulu aku pernah ada hasil tes psikologi, itu asli. Itu ditulis aku baru usia berapa ya, 16 tahun lebih. Terus dia bilang aku pengetahuannya banyak. Dari hasil tesnya. IQ. Dengan usia, bukan IQ-nya, tapi dari seusia aku itu kemampuannya di atas itu. Pokoknya kayak aku gampang menyerap informasi dari luar itu. Dia bilang gitu. Tapi kalau Bo sendiri gimana? Kalau gue dari learning by doing. Oke, learning by doing, sama aku lihatnya modelnya kayak agak street smart ya. Maksudnya memperhatikan, kamu bisa pelajarin gitu. Jadi lebih ke pemerhati, ya kan, terus praktekin, bisa aja gitu. Bukan bisa sih, maksudnya kayak gue ngerti, yang penting ngerti aja. Terus kalau ngapalin bukan textbook gitu, tapi lebih ke arah, gue paham maksudnya. Ini bagus. Actually ya, Cisora, Kabo tuh punya ide tuh bagus loh. Banyak yang brilian. Enggak, bener. Ini bener. Iya, menghasilkan. Tadi kan aku udah bilang dia orang yang kreatif dan akhirnya kan elemen kepintaran. Dia punya di dalam dirinya dia, itu kecerdasan loh, itu bagus banget. Jadi ini ada yang cerdas, ada yang amanah. Ada yang punya ambisi dan makanya keuangan kita di Aileen, karena dia amanah. Betul. Tapi kadang-kadang suka kejem. Nggak mau aku transfer nih. Tapi dia aku aman, 1 peser pun duit nggak hilang. Betul. Setuju kan? Setuju kan? Setuju. Tapi ini bagus, berarti kan saling mengisi kan, ada yang amanah, ada yang punya otaknya, ada yang punya pergerakannya. Kalau Ko Will tuh yang kayak bisa, dia kayak the engine-nya, dia kayak yang bensinnya gitu. Dia punya api yang cukup untuk kayak kita starting yuk gitu. Oke, terus punya tuh jadi nggak enak.
punya Tai Chi Quiren. Ternyata dia punya Tai Chi Quiren. Tai Chi Quiren adalah simbolik dari dewa peramalan. Jadi jadi dia harusnya punya potensi kayak belajar astrologi atau belajar kayak gini Pace. Tapi biasanya Lo hebat sih dulu. Oh ini nih abis cebok nih nggak di. Oh bau daging somai tadi nih bang. tapi Tai Chi Quiren tuh intuisinya bagus, Bo. Makanya kan aku udah ngomong, intuisi kamu harusnya main. Gue kok belum kebuka sih bang. Seperti beda. Kan lumayan gue buka konsul juga bang. Biar gue ada tambahan. Intuisi kamu sebenarnya ada ya, Bang? Abang ngeliatnya gimana? Sebenarnya ada potensi. Cuman belum stabil ya. Atau gimana? Boleh. Ini gue jujur ya? Iya. Jujur deh. Gue belum siap. Belum siap. Tapi potensi ada ya, Bang? Potensi ada. Gue belum siap. Untuk pribadinya dia belum siap. Nanti ada timingnya ya, Bang. Nanti tenang di bimbing ada. Siap bang. Enaknya kalau punya kayak dipersiapin gitu loh. Tuh kan? Bener kan aku tadi bilang kamu punya pertolongan dari sesama manusia. Kamu kan di apa? Supaya nggak salah jalan, ketemu sama orang-orang yang maksudnya bantu kamu. Itu kan pertolongan loh dari semesta ketemu orang daripada nanti nyasar salah jurusan nyungsrek malah lebih susah kan. Asal jangan ditolong sama sesama jenis terus naksir. Bahaya. Oke. Bahaya dong. Pernah lo gue lo. Jadi lanjut. Jangan. Bagus. Ini aib bagus. Udah lanjut Kak. Serius. Udah ada mau cerita nggak? Nggak usah. Kita seneng banget loh kalau ada aib di sini. Ya ampun dia tuh ngambil dari kalian dikit-dikit nih. Ternyata memang ini. Kamu punya Huakai nih. Anak Huakai. Huakai ya yang punya Jesslyn. Jesslyn punya. Itu apa tuh Kak? Huakai itu dia simbolik dewa seni. Biasanya dia suka sama sastra, bela diri atau musik. Dia suka di antara tiga ini. Kamu itu kayaknya Bella Sungkawa. Bella Sungkawa. Enggak, sorry. Gue sukanya sama Bella Sapira. Kamu anak dulu banget sih gua. Anak dulu banget sih. Pernah suka salah satu enggak, Bo? Musik, bela diri atau tiga-tiganya gue mainin. Sastra juga? Sastra iya, kan gue kan manajemen penulis. Oh, jadi gue belajar dikit-dikit sastra. Oh my god, berarti bisa nulis puisi dong? Nggak bisa, bisanya gue deket sama seseorang, namanya Dian Sastra. Wardoyo. Wow. Oh, itu Dian Sastra ya? Tapi berarti Bo bisa menuliskan masa depan Nggak, tapi gue setengah-setengah semua Kak. Iya. Bela diri gue bisa, ya kan? Terus bela diri pernah ikut apa? Taekwondo. Oh ya serius? Kan? Gue sampai sabuk merah apa? Oh nah, iya. Aku juga dulu. Iya. Terus kayak musik ya gue cuma seadanya anak band gitu kan. Tapi berarti bisa main alat musik apa aja? Alhamdulillah cuma kaki. Enggak serius. Pasti nyanyi. Vokal. Oh pantesan suara tadi bagus banget ya. Tapi gue sering dipecat karena gue lupa tempo mulu sama lupa lirik. Tapi Bu berarti harusnya bisa jadi penyiar loh. Tadi aku dengar suara Bu pertama kali pas di Mac tuh. Kamu pernah jadi penyiar ya? Aku host TV Kak. Oh, enak ya dengar suara Bu. Jadi gue cuma bisa ngandelinnya gitu. Suaranya cuma bacot doang. Tapi enak suaranya, maksudnya comfortable. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Asal Asik. Kan okay. Kamu kapan nyanyi? Kapan nyanyi? Kan diiringin kalian guys. Suaranya bagus banget guys. Nanti ada Bang Adam jadi ketupak. Berarti nanti di akhir sesi nyanyi ya? Enggak dong. Kasihan Bang Adam. Kelamaan lu ntar. Nah dia cenderung suka belajar bisa sampai ilmu yang tinggi, tapi dia biasanya unorthodox temannya Jesslyn. Caranya tidak biasa. By doing tadi. Atau kamu punya apa? Kalau Jesslyn dia nyusahin, emang ngabisin bensin aja, mesti naik mobil keliling-keliling. Kamu pernah ngalamin belajar apa nggak? Misalnya kayak contoh, kalau belajar Jesslyn mesti naik mobil keliling. Dia baca nanti di mobil gitu. Itu SKS baru masuk. Serius? Sama aku juga gitu. SKS serius. Gue kalau mau belajar dari dulu dari sebelum nggak masuk, harus SKS langsung seret. Serius? Gila, gue jadi emaknya sih bisa. Bener-bener aku bisa. Jadi emaknya kalian emang nggak, mak lu nggak urut-urut dada? Maksudnya untungnya kayak enggak sih, mak gue bebasin. Karena aja begini udah susah. Oh gitu. Jadi udah belajarnya udah sehari semalam sebelumnya? Apa sejam sebelum? Pokoknya ketika ada adrenalin itu kita lebih masuk. Setuju. Apapun itu, mau belajar buat ujian, mau. Kamu gitu juga? Iya, aku gitu juga. Kalian berdua emang bener-bener anomali ya? Anomali dia aja. Tim SKS. Yang berikutnya kita ATI, kita beli adrenalin suntik. Itu aja tuh yang garam. Berarti bisa ikut ATI. Berarti kalau kayak gitu pas udah mau poin-poin yang sangat-sangat udah krusial, lu baru ikutan ATI dong. Pas udah yang udah krusial gue cabut aja udah. Ngapain gue ngerusak diri sendiri.
Oke, tapi Huakai ini juga yang tadi kamu bilang kamu kan suka sendirian. Nah, Huakai ini biasanya dia cenderung suka menyendiri dan kesepian. Tapi aku punya Huakai juga. Aku, Jesslyn sama kamu, kita bertiga bisa bikin trio Huakai. Huakai gitu. Abis ini nama sensanya lucu, kalian pasti bakal ngerosting, Bu. Namanya adalah aku takut salah spelling sih, Cisa Dewa Rampok. Siapa yang pengen gue rampok? Cei itu perampok. Ya, Cei. Tapi bukan berarti Bang Adam, bukan berarti bau ada. Bang, ampun Bang, maafin Bang, abang aku nervous. Tapi lama-lama jadi nyaman sebelah Bang Adam. Asik. Apa namanya? Ada Dewa Rampok itu adalah simbolis. Jadi jangan bilang Bo Rampok ya. Biasanya dia adalah orang yang cerdas, punya banyak bakat. Dia banyak bakat, berpengetahuan luas, tekadnya kuat dan punya wibawa. Oh, bagus sekali. Kok gue jadi minder ya? Ini bagus. Taktis dan pandai membaca situasi. Jadi dia tahu bagaimana membaca situasi, membuat perencanaan dan strategi. Makanya kamu bilang tadi Cocok jadi kontak person. cocok. Iya. Dia kan udah punya elemen kepintarannya, dia punya sweatangnya. Jadi lihat gak benang merahnya? Iya. Kayak dia otak kepintarannya ada, menghasilkan sesuatu yang baru, dia pakai bakatnya, terus dia lihat kayak gimana harus berencana dan punya strateginya. Kayak gitu, itu bagus, Bo. Buat kalian para netizen yang nyuruh gua keluar dari DA, no dengerin. Saya ada benang merahnya di DA. Hei, ada semua. Iya. Iya. Ternyata begitu. Aku juga aku baru lihat kayak gini. Oh, kayak gini. Oh, ternyata benar ya. Luar biasa ternyata Bo tanpa sadar sudah menjalankan paca dia, dan tanpa sadar kalian sudah melihat potensi itu ada di dia. Iya. Nah, Keren sih kamu. Tai Chi Quirannya jalan kan? Nah, intuisinya jalan tuh bagus banget. Makanya berkolaborasi. Tapi Bo, ini efek sampingnya. Hati-hati suka dia kehilangan. Entah dia kehilangan barang atau kehilangan uang. Kadang-kadang. Pokoknya kayak ceroboh. Serius? Iya. Kamu kenapa bisa hilang? Biasalah, rampok. Rampok dirampokin gitu kan. Oh gitu? Di mall. Oh oke. Hati-hati ya. Kadang-kadang dia suka ketinggalan apa gitu. Intinya ceroboh, ya. Betul. Kalau gua nge-event nih, apapun itu dulu, ya kan pasti ada yang hilang. Ya udah, makanya jangan uang dia yang pegang. Udah bener dengan Aileen kan? Kayak suka kayak gitu gak sih Bu? Abis ngambil duit 1 juta gitu, tadi kok tinggal 200.000, 800.000 kemana gitu? Iya, sering. Itu emang pola hidup gua. Kalau gue pikirin atau gue hitung stres sendiri gitu kan, anjir gue boros banget gitu. Serius? Iya, ujung-ujungnya gue gak pikirin. Nah itu kali Bu, cewek-cewek juga takut kali jadi pacar lu. Sayang duit mana? Gak tahu gitu kan. Tapi gue yang paling bisa menahan orang-orang untuk tidak spend money gitu. Oh serius? Kondisi ya udah. Nanti lama-lama semua barangnya harusnya di itu loh. Di apa, ditempel ke badannya loh. Biar gak hilang kan. Bang, tempel bang. Biar kamu Sama. gak hilang. Apa nih? Kok gak enak sih? Bang Adam makin malam makin berani ya. Biasanya gitu. Lanjut. Ada ini gak kamu suka ini gak gampang kayak kegaret atau ke apa, kalau kena gunting atau pisau atau apa gampang gak? Kadang-kadang dia suka kena luka berdarah. Di sini Kak, mau lihat gak? Sering terluka. Gimana ya? Kamu gitu gak kalau megang benda tajam bisa ceroboh? Enggak sih, kalau benda tajam enggak. Hati-hati ya. Bisa. Ini tangan putus dong kok. Amit-amit. Iya, amit-amit. Jangan sampai dong. Orang punya Tai Chi Quiran tuh resonansi sama universe-nya besar loh. Makanya tadi kan mereka cerita. Aileen boleh cerita dikit gak yang masalah tadi tukang palak? Oh iya. Tukang palak. Resonansinya orang Tai Chi Quiran tuh didengar sama resonansi sama universe-nya gede, cerita dong sedikit tadi. Oh, jadi kita waktu itu untuk teman-teman mungkin bisa keep in mind juga dan berhati-hati. Waktu itu aku sama Jesslyn pas lagi pulang perjalanan rumah di daerah Jakarta. Iya, daerah Jakarta Terus sih. itu di tikungan, kayak bukan tikungan sih, mau U-turn, jadi mau muter balik. Itu kan ada biasa Pak Oga yang kasih apa namanya, yang minta-minta Iya. sedekah gitu kan. Terus setelah bantuin kita muterin. Nah, terus tiba-tiba pas kita udah mau jalan, dia kayak berhentiin mobilnya Jason yang nyetir waktu itu. Aku di sebelahnya. Jason kan udah kasih uang. Dia ngeliat kita berdua. Dia ngeliat kita cewek berdua. Terus dia pas kita udah mau jalan, dianya di sini langsung kayak kakak langsung gedor-gedor pintu kita, terus kayak bilang kuku saya ini apa namanya, kelindes. Ya ampun, Dia bilang, kayak gue baru nyetir baru Iya. baru kemarin. terus Mohon maaf pura-pura jalan kayak begini, bukannya teriak dulu. Iya. Dia nggak teriak loh. Nggak teriak. Terus kayak pokoknya kasih uang inilah. Iya, intinya dia berbuat apa,
pokoknya kejahatannya tuh apa, terus kamu berbuat apa setelahnya, itu ini ceritanya. Oh, jadi pokoknya intinya dia palak, terus ada temennya juga. Jadi emang udah KKN-an. Iya, Terus akhirnya udahlah, daripada kita merasa nggak aman, ya udah kasih duit ke dia. Terus Ya udah, Cabut. kita doa Nah ini ke Tuhan. ceritanya. nah ini ceritanya nih, Kita doa pokoknya kayak bilang, aduh Tuhan, nggak adil banget kayak gini. Dia pasti nggak cuma satu kali doang melakukan kejahatan kayak gini, dan ini bahaya banget untuk orang-orang. Terus kita doa, pokoknya aku nggak terima banget Tuhan, dia benar-benar harus ditindak sama Tuhan. Kita doa gitu, tiba-tiba aku dapat vision ada tangan putih, tengkorak putih lagi nulis. Lagi nulis kejadian itu. Terus pas aku terawang, oh ternyata itu Grim Reaper hitam yang nulis. Jadi benar-benar yang katanya kalau yang di Islam mungkin ada malaikat yang mencatat, itu beneran dicatat. Terus abis itu dia Malaikatnya Aku malaikat bilang cabut kan. nyawa lagi. Iya, yang hitam malaikatnya. Grim Reaper. Untung waktu itu nggak Grim kamu Reaper. kamu nggak ngomong apa cabut aja nyawanya sekarang kan ini Oh juga. enggak boleh gitu. Pokoknya Parah ini. kita bilang pokoknya apapun itu Tuhan tindak dia, Tuhan yang tindak aja. Terus ya udah, kita abis udah doa gitu, dia udah selesai nulis bilang sudah aku catat semua. Terus aku tanya after kalam dia bakal dapat karmanya apa? Ada 3. Apa tuh? 1, duitnya bakal seret. 2, dia minta bantuan dari siapapun itu, nggak akan ada yang mau nolong dia. Jadi benar-benar ditutup sama Tuhan. 3, dia bakal banyak masalah dalam hidup. Ya, biasanya orang-orang kayak gitu begitu sih ya. Jadi resonansi sama universe-nya Cepat. cepet. Nah, makanya kalau ketika Bo ngomong, ketika tanpa sadar bisa bermanifestasi, Bo, karena resonansi sama universe-nya besar. So that's why gue harus positive Betul. thinking, berperilaku positif juga. Gitu ya. Pasti Untung yang ditabrak Aileen itu bukan indigo gitu kan. Kalau indigo, anjir kodam gue kena tabrak woy. Ganti rugi. Sebenarnya kita nggak nabrak, dia pura-pura Kita nggak ketabrak. Iya pura-pura. Makanya dia orang sensitif tandanya, yang ketabrak kodamnya. Kalian salah guys. Harusnya kita tabrak orangnya aja ya. Iya ya. Harusnya kita tabrak orangnya aja ya, nggak apa-apa. Oh kelindes gitu nggak apa-apa gitu. Rasain Kesel lu. soalnya. Lagian. Oke, lanjut Kak. Oke, orangnya. terakhir adalah kadang dia bisa punya potensi sakit di perut, ya, perutnya mungkin sensitif bermasalah. Sering. Telinga, kamu aman nggak? Telinga dulu nggak waktu kecil. Oke. Telinga, paru-paru Gara-gara ini. boleh dikurangin ya, Bo. Sama tenggorokan, kamu suka ini nggak kayak sakit leher atau apa? Enggak, gue sensitif sama minyak. Oh, oke. Biasa kan penyanyi itu enggak. Itu konsekuensi dari itu. Itu Sama ya Bro Will ya kita ya. Sama Ya, minyak dia ya. sama. Kalau Will juga telinga kan? Kalau asmara nggak ada Kak. Apanya? Asmara yang dilihat nggak ada itu. Kok gue ciong banget sih kayaknya soal asmara. Punya scene, Sin tuh apa? cakep, good looking. Bisa menarik dong. Tapi memang cakep sih Kabo, soalnya semua cewek-cewek di rumah aku pada ngefans sama Kabo. Ya nggak gitu juga sih. Kamu tapi berarti sih. harus mempesona dengan kepintaran kamu dong. Jadi waktu ketemu cewek 1 tambah 1 tuh 2 loh. Jadi cara PDKT-nya gitu kan? Gue baru tahu tuh. Oh serius? Baru begitu baru tahu loh. Ketawanya mengakan tuh. Kedua. Itu keren banget sih. Aduh. Iya kan, menunjukkan Iya. kepintaran atau kebegoan sih itu sih. Ya. Tidak semua harus diungkap di sini, nanti di balik layar. Siap ting. Oke. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Bang Ya, Adam. Bang Adam.